Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Aqaba 7, juga siapa saja yang mendengar atau mengikuti ta'lim ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembacaan dan pembahasan fikih kita. Pekan kemarin judul besarnya adalah syarat sah imam. Syarat sah imam. Yang pertama kita sudah bahas bahwa imam sholat itu terutama beragama Islam, itu pasti. Yang kedua adalah dia berakal, itu juga tidak ada perdebatan. Yang ketiga, dia baligh sampai umur. Nah, terkait dengan apakah anak kecil yang belum sampai umur tapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa diajak serius, pikirannya sudah bisa diajak berpikir agak dalam. Ya mungkin kalau diumurkan ya umur 8 tahun, 9 tahun gitu ya. Apakah anak kecil ini bisa dijadikan sebagai imam atau tidak? Itu khilafiyah di antara para ulama. Sudah kita bahas, sekedar mengingatkan kembali. Ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak boleh sama sekali, baik untuk sholat sunnah maupun untuk sholat wajib. Pendapat yang kedua, boleh semua, boleh untuk sholat wajib, boleh juga untuk sholat sunnah. Pendapat yang ketiga, ini dianggap pertengahan, boleh untuk sholat sunnah tapi tidak boleh untuk sholat wajib. Dan kemarin sudah kita bahas, sekiranya memang misalnya ada anak kecil, dia belum balik tapi fikih sholatnya lumayan, maksudnya dia sudah paham bahwa maghrib 3 rakaat atau bahwa misalnya sholat tarawih 2 rakaat dan seterusnya, bacaan sholatnya bagus, kemudian dia punya hafalan Quran dan bagus bacaannya. Nah, yang seperti ini boleh-boleh saja dipakai, terutama agar supaya menghindari perdebatan di antara masyarakat, terutama dipakai dalam sholat sunnah. Jadi kita coba itu, kita beri panggung untuk dipakai dalam sholat sunnah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-dzukura. Yang keempat adalah laki-laki. Jadi laki-laki ini syarat sah secara umum. Imam laki-laki, makmumnya laki-laki dan perempuan boleh. Tapi kalau imamnya perempuan, dia boleh asalkan makmumnya seluruhnya perempuan. Seluruhnya perempuan atau sebagiannya anak kecil yang memang tidak bisa kita jadikan dia sebagai imam, terlalu kecil. Itu yang keempat. Yang kelima, suci dari hadas besar, kecil, dan suci dari najis. Ini juga sudah kita bahas
di pertemuan sebelumnya. Yang keenam, ihsanul qiraati wal arkan, bagus bacaannya dan bagus pelaksanaan rukun-rukun sholat. Bagus bacaannya dan bagus juga dalam pelaksanaan rukun-rukun sholat. Ini kalau tidak salah sudah kita bahas di pekan kemarin. Nomor 7, kaunuhu ghairu ma'mum. Syarat sahnya adalah tidak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Jadi harus jelas bahwa orang itu kosong dari status sebagai makmum. Nah, tapi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita menjadikan orang yang masbuk sebagai imam, jawabannya boleh, karena orang yang masbuk asalnya memang dia makmum, tapi setelah imam salam kanan dan salam kiri, habislah status makmumnya. Nah, karena status makmumnya habis, akhirnya boleh-boleh saja kita menjadikan dia sebagai imam. Nah, yang masih terikat dengan makmum itu yang tidak boleh. Kalau nemu ghairu ma'mum. Oke. Kita baca ternyata ada pendapat lain yang tidak membolehkan menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Saya baca qaul Hanafiyah. Sebagian dari ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan la yajuzu iqtida'ul masbuqi bi ghairihi walal iqtida'u bihi. Tidak boleh mengikuti atau menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Li'annahu fil asli tabi'an li ghairihi fa huwa fi mawdi'il iqtida' wal iqtida'u bina'ut tahrima 'ala tahrim. Karena orang yang masbuk ini asal mulanya dia adalah makmum dari yang sebelumnya. Jadi itu saja ininya, dasarnya. Jadi orang masbuk itu aslinya memang makmum. Benar itu benar. Dan kaidahnya memang tidak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Ini kita dengar dulu pendapat dari beberapa ulama. Jadi ada ulama yang tidak membolehkan. Ada ulama yang tidak membolehkan menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Wa kadzalika qala al-Malikiyah la yajuzu ibtida'il masbuk qawma li qada'i ma 'alaihi. Begitu juga pendapat sebagian dari ulama Maliki, sebagian dari ulama Maliki juga mengatakan hal yang sama. La yajuzu ibtida'il masbuk qawma li qada'i ma 'alaihi. Tidak boleh menjadikan orang yang masbuk yang dia berdiri untuk menyelesaikan ketinggalannya. Itu tidak boleh. Jadi minimal kita mendengar bahwa ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita baca buku misalnya, ternyata di dalam buku ini penulisnya menyebutkan bahwa tidak boleh misalnya ya menjadikan atau tidak boleh bermakmum
kepada orang yang masbuk. Nah, jadi masalah, maksudnya itu kita terima sebagai sebuah pendapat. Tapi kalau kita misalnya baca lebih lanjut, ternyata pendapat-pendapat ulama yang membolehkan untuk menjadikan orang yang masbuk sebagai imam itu juga masyhur di kalangan kita khususnya. Nah, karena pendapat yang kedua itu, pendapat yang pertama yang tidak membolehkan itu atas dasar memang aslinya orang yang masbuk itu adalah makmum. Ini hanya ijtihad, maksudnya ijtihad dari analisis tentang orang yang makmum itu. Nah, kalau yang kedua mengatakan bahwa ya orang yang makmum itu dia bermakmumnya sebatas imam salam kanan, salam kiri. Nah, kalau sudah selesai, maka selesailah status makmumnya. Nah, perkara dia menambah berdiri lagi untuk mengkodok, untuk menambahi beberapa rakaat yang dia kurang, itu statusnya dia bukan lagi sebagai makmum. Nah, kita baca qala al-Hanabilah. Sebagian ulama mazhab Hambali, jadi yang menolak tadi sebagian ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Sekarang mazhab Hambali. In sallama al-imam fa'tamma ahadul musallina bi sahibihi fi qada'i ma fatahuma sahha. Jadi kata para ulama, jika imam sudah salah, iktamma ahadul muslimina bi sahibihi fi qada'i ma fatahuma, lalu kemudian dia menjadikan temannya yang masbuk itu, temannya yang masbuk itu sebagai imam, maka sahha itu sah hukumnya, nggak jadi masalah. Berikutnya qala Syafi'iyah, dan sekarang sebagian dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan tanqati'ul qudwatu bimujarrad khurujil imami min salatihi bisalamin. Jadi kata ulama dalam mazhab Syafi'iyah, seperti yang tadi saya sebut, tanqati'ul qudwa, habislah, terputuslah status mengikuti seorang imam, terputuslah status makmum mengikuti seorang imam bi mujarrad khurujil imami min salatihi bisalamin, sebatas selesainya imam salam ke kanan. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullah, nah sebenarnya yang di belakang itu sudah selesai, terputus dari mengikuti imam. Selebihnya kan dia tidak mengikuti imam. Nah, kira-kira begitu. Jadi khilafiyah tentang menjadikan orang yang sedang masbuk menjadi imam, itu khilafiyahnya apakah orang yang masbuk itu statusnya masih sebagai makmum atau sudah selesai. Itu aja perdebatannya. Apakah orang yang masbuk itu saat imam sudah salam kanan dan salam kiri, dia statusnya masih sebagai makmum dari imam yang tadi, atau sebenarnya dia sudah selesai dari status menjadi makmum. Nah, karena tidak ada penjelasan konkret dari Al-Quran, tidak ada juga penjelasan konkret dari hadis, akhirnya yang dipakai adalah pemahaman-pemahaman, namanya ijtihad. Itulah akhirnya terbagi menjadi dua kelompok besar para ulama dalam menyikapi ini. Sebagian dari ulama mengatakan enggak, dia statusnya masih masbuk walaupun sudah selesai dari salamnya imam, sehingga dia tak boleh dijadikan sebagai imam. Nah, kelompok yang kedua mengatakan enggak, sebatas imam sudah salam kanan, sudah salam kiri, selesai status makmumnya, dia bebas untuk melakukan apa yang dia melakukan sholatnya tanpa harus mengikuti imam.
Ya begitulah kira-kira. Nggak ada selesainya. Nah, pengetahuan ini minimal ya. Pengetahuan ini minimal. Yang membuat kita akhirnya sadar dan tahu, kalaulah seandainya di sebagian tempat, di sebagian masjid, di sebagian negara misalnya ya, di sana misalnya orang tidak tertradisi menjadikan makmum masbuk sebagai imam, ya maka tentunya kita akan menghormati itu. Tetapi bagi kita di Indonesia khususnya, di mana-mana ya rata-rata seingat saya belum menemukan untuk konteks keindonesiaan ada orang yang menolak untuk menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Tapi memang supaya kita selesai dari perdebatan ini, memang ya lebih bagusnya kalau imam sudah selesai. Kalau imam yang pertama sudah selesai, kita datang telat ya. Memang supaya lepas dari perdebatan, jangan menjadikan makmum yang masbuk ini sebagai imam. Bikin baru lagi. Kalau bikin baru lagi selesai, kita nggak ada berdebat. Tidak ada perdebatan kalau kita bikin baru lagi. Datang orang tua misalnya, masuk ke orang tua. Orang tuanya aja bikin baru. Tapi supaya kelihatan sama orang lain, orang tua ini bikin baru jangan di pojok, di tengah aja. Karena kalau dia bikin di pojok, nanti datang lagi orang tua, bikin lagi dia di pojok sana. Datang lagi orang tua, bikin lagi di pojok sana. Akhirnya terlalu banyak. Walaupun tidak jadi masalah sebenarnya. Imam masbuk ini, imam kedua, imam ketiga, imam keempat ini lebih dari satu tidak jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah imam pertama imam. Ini jangan disaingi. Jadi imam yang utama itu tidak boleh disaingi oleh imam-imam yang lain. Tapi kalau imam pertama sudah selesai salam kanan salam kiri, sebenarnya tidak jadi masalah. Ada 1, 2, 3 jamaah tidak jadi masalah. Tapi tetap bagi Allah, kalau dia nyusupnya di tengah, minimal kalau ada orang masuk tahu orang ini sedang berjamaah, akhirnya dia akan menambah. Jadi pilihannya sebenarnya itu pilihannya, supaya kita terbebas dari perdebatan. Anggap saja misalnya begini, saya masbuk misalnya ya, saya masbuk. Sholat maghrib di awal 7 masbuk 2 rakaat. Karena saya masbuk, akhirnya posisi saya ada di saf paling belakang. Lalu datanglah misalnya Pak Haji Hadi, datang yang lain. Nah saat masuk, pilihannya apakah ingin menjadikan saya misalnya sebagai imam atau bikin baru saja. Sebenarnya dua-duanya boleh. Menjadikan saya sebagai imam, kita ikut pendapat yang membolehkan makmum masbuk dijadikan imam, boleh. Tapi kalau kepingin menghindari perdebatan karena ini adalah permasalahan khilafiyah, maka Pak Haji Adi dan jamaah yang lain yang baru datang bikin baru saja, nggak usah menjadikan saya sebagai imam. Dan itu lebih aman dari perdebatan permasalahan tentang makmum masbuk yang dijadikan sebagai imam. Nah, jadi terkait dengan permasalahan. Ya ini sebenarnya sederhana, tapi kalau tidak kita bahas agak detail, khawatirnya ini dianggap paham sesat misalnya, paham sesat. Karena dulu sebagian ada yang konfirmasi, Ustaz, di sini katanya di mana, di daerah Pelaju sana ya, ada yang WA saya, Ustaz katanya kata Ustaz sini nggak boleh menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Saya tanya, baca buku di mana? Baca buku di sini. Oke, coba cari pembanding. Nah, pada waktu itu saya jawabnya begitu. Coba cari buku lain sebagai pembanding. Nah, jangan-jangan ada pendapat lain. Ya sebenarnya saya sudah tahu bahwa ada pendapat lain. Jadi supaya teman yang nanya itu juga baca, akhirnya kita minta untuk cari buku yang lain. Oh, ternyata dia menemukan bahwa ternyata dalam permasalahan ini ada khilafiyah di antara para ulama. Baik itu ya.
Itu syarat yang ketujuh ya. Kaunuhu ghairu makmum. Aslinya memang tidak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Nah, apakah orang yang masbuk saat dia menyelesaikan masbuknya boleh dijadikan imam atau tidak? Ada dua pendapat yang tadi kita sebutkan. Ini yang ketujuh ya. Sekarang yang kedelapan. Sebagian dari ulama menambahkan syarat yang kedelapan ini adalah selamat as-salamatu minal a'zar, selamat dari a'zar itu apa ya? A'zar itu uzur ya. Selamat dari uzur begitu saja. Uzur yang dimaksud ini kharru afid daim, misalnya orang punya mimisan, misalnya ya, mimisan. Dianya misalnya gampang sekali mimisan. Ini kan dianggap uzur gitu ya. Atau orang itu mudah buang angin. Itu juga dianggap uzur. Jadi ada manusia yang agak gampang dia buang anginnya. Atau yang ketiga, sering baul. Atau orang itu beser misalnya. Kemarin ada yang nanya di Masjid Al-Ikhlas di samping. Memang benar Pak Ustaz katanya, kami ini kalau umur lanjut di atas 60, 70 gitu kan. Memang kadang-kadang tidak kuat lagi ini. Ibarat ikutan, ikatnya itu agak longgar, jadi kadang-kadang merembes gitu kan, kadang-kadang masih benar. Nah, yang seperti itu, apalagi uzur yang dimaksud bisa membatalkan sholat. Memang bagusnya yang seperti itu nggak usah jadi imam lagi. Bagusnya ya, karena bahaya saat sholat beser itu sebenarnya bahaya karena itu bisa membatalkan sholat. Walaupun memang kalau memang orang aslinya punya penyakit beser, mungkin yang seperti itu ada keringanannya. Ada rukhsah, dimaafkan atas dasar memang itu adalah penyakit yang tidak bisa dihindari. Akhirnya misalnya dia harus pakai pampers misalnya ya, dia harus pakai pampers. Gak jadi masalah sebenarnya. Tapi karena yang di belakang ini orang yang sehat walafiat semua, nggak ada penyakit beser, ya akhirnya yang lebih utama sebenarnya adalah yang tidak punya penyakit beser. Atau misalnya imamnya sudah tidak bisa berdiri, sepuh, makmumnya sehat walafiat semua. Nah sebenarnya tetap lebih utama yang sehat walafiat ini sehingga dia bisa melaksanakan semua rukun sholat. Paling-paling nanti ada yang nanya, bagaimana dengan dulu Nabi Muhammad SAW saat beliau menjadi imam sambil duduk? Nah, kalau itu pertanyaannya, mungkin jawabannya dari mereka yang mensyaratkan imam itu harus selamat dari uzur tadi, jawabannya adalah yang pastinya pribadi Rasul itu pribadi yang paling utama. Jadi akhirnya ibaratnya kalau memang ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mau bagaimanapun kondisi Rasul, termasuk ketika Rasul sakit dan harus menjadi imam duduk, ya itu tetap lebih utama. Tapi selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya yang lebih utama adalah yang tadi. Jadi selamat dari uzur. Kan kita tahu rukun sholat itu yang pertama berdiri. Ini penting berdiri. Jadi kalau misalnya ada imam yang sudah tidak kuat berdiri atau bahkan dia duduk, itu bagusnya dia jadi makmum saja. Walaupun kalau dia jadi imam sah sebenarnya karena itu adalah uzur, gitu kan? Uzur itu yang tidak bisa dihindari. Atau yang kedua misalnya harusnya kan ruku itu kan sempurna begini. Tapi kalau karena kondisi fisik misalnya akhirnya rukunya begini, gitu kan? Tidak bisa lagi dia duduk. Nah ini kan akhirnya kan mempengaruhi juga dari kesempurnaan mendatangkan seluruh rukun sholat.
Sama saat sujud, misalnya harusnya sujudnya itu sempurna, muka, tangan, lutut, gitu kan, kedua kaki itu harusnya sempurna. Tapi karena uzur tadi misalnya akhirnya tidak bisa seperti itu. Atau tadi gampang mimisan, gampang keluar angin, beser dan seterusnya. Nah sekali lagi itu dianggap kurang utama, minimal ya, dianggap kurang utama. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, kalau di buku saya ini yang ke-9 ini yang terakhir. An yakuna imam sahihal lisan bihaitsu yantiqu bil hurufi ala wajhiha. Hendaklah imam itu, kalau tadi bagus bacaan ya, kalau tadi bagus bacaan syarat nomor 6, sekarang syarat nomor 9 lebih spesifik lagi. Hendaklah imam itu sahihal lisan, lidahnya bagus. Bihaitsu, di mana dengan lidah yang bagus itu dia bisa yantik itu mengucap, menyebut huruf-huruf di dalam Al-Quran itu sesuai dengan bunyinya. Minimal lidahnya tidak cadel misalnya, tidak cadel. Nah, apakah orang yang imamnya cadel tidak sah sholatnya? Sebenarnya sah sholatnya, karena cadel itu sendiri adalah uzur yang tidak bisa dihindari. Orang pendek lidah itu kan dia kalau nyebut S gitu kan selalu bawaannya F, gitu kan? nyebut sa gitu kan? Cadel, pendek lidah. Atau orang kita yang saya nggak tahu, kalau orang Palembang itu kadang-kadang mereka saya tidak bisa nyebut R, gitu kan? Kalau tidak bisa nyebut R, semuanya jadi R, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu aslinya adalah cadel, gitu kan? Cadel memang tidak bisa sama sekali. Ya insya Allah sholatnya tetap sah. Kalau dia jadi imam tetap sah atas dasar memang itu bukan kesalahan yang disengaja, tapi terpaksa begitu ya, terpaksa mengucapkan roh dan qori. Tapi kalau seandainya disengaja sebenarnya nggak boleh, batal sholatnya karena roh dan qori itu sangat beda. Nah sehingga untuk menghindari perdebatan itu semua, akhirnya oleh sebagian para ulama, terutama di dalam buku ini dirincikan bahwa hendaklah yang cadel-cadel begitu jangan memaksa ya, minimal ya, jangan memaksa diri untuk menjadi imam. Kalau ada orang lain silakan orang lain. Dulu Nabi Musa alaihissalam ini nabi sadar diri karena Nabi Musa memiliki lisan yang kurang fasih, mungkin karena lidah Nabi Musa itu agak cadel gitu ya. Akhirnya Nabi Musa sendiri berdoa supaya diutus untuk beliau sahabat. Itulah akhirnya beliau berdoa, mendoakan Harun, gitu kan? Nabi Harun kan? Dan Nabi Musa mengakui bahwa Nabi Harun itu adalah afsahu minni lisan. Afsah. Nabi Harun itu lebih fasih, lebih bagus lidahnya. Nah itulah kenapa akhirnya salah satu rahasianya atau salah satu sebab kenapa akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini sezaman dan berteman juga bersahabat, karena Nabi Harun ini secara secara lidah, secara kosakata itu lebih bagus ketimbang Nabi Musa, sehingga bisa dipakai untuk aktivitas ibadah maupun untuk aktivitas mediasi misalnya ya, menghadapi Fir'aun, menghadapi pemerintahan Fir'aun. Jadi ngomongnya harus bagus gitu ya. Dan itu juga Nabi Musa mengakui ya, sebagai seorang nabi, tapi beliau mengakui bahwa Nabi Harun lebih bagus kosakatanya, artikulasi, kalau orang sekarang ya artikulasi
Jadi antara A, I, U, E, O gitu, itu jelas. Dalam nyanyi saja, dalam musik saja ya, sebagian orang itu yang pernah kita dengar itu sangat perhatian sekali dengan artikulasi. Jadi kalau ngomong itu harus jelas. Kalau A, kalau I, kalau O mulutnya muncul O atau bulat O, kalau U gitu kan. Nah akhirnya kalau kita belajar taksid oleh guru-guru taksid kita yang memang begitu. Kalau lagi U mulutnya muncul U gitu kan. Kalau lagi I gitu. Kalau lagi A itu yang diajarkan. Jadi begitu ya. Jadi ini ada 9 syarat sah imam. Sebelum saya melanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari, kami persilakan sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya. Kita isi ada berapa? 38 atau 35? Kau kereset ini Pak. Jadi mati pun kereset. Ya, berapa tadi? Jam berapa? Jam 4. Oke, 34. Masih ada 10 menit lagi kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya atau kita baca yang berikutnya. Silakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perihal tentang imam ini? Misalnya kalau misalnya ada kawan kita yang lebih fasih gitu kan dari kita kan, terus kita dorong jadi imam tapi dia nggak mau. Iya. Oke, kalau seandainya ada yang lebih fasih tapi dia nggak mau, asalkan begini. Kalau memang kita merasa kita ini belum fasih, tapi kita sadar bacaan kita ini tidak membatalkan sholat, nggak jadi masalah sebenarnya. Maksudnya nggak jadi masalah kita yang maju dan akhirnya teman yang nggak mau ini, ya jadi makmum, nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya kita sadar diri, kalau seandainya bacaan kita ini khawatirnya menyalahi kaidah-kaidahnya sehingga akhirnya membuat sholat itu batal ya. Terutama membaca Al-Fatihah ya, kalau membaca ayat yang lain mungkin, terutama dalam membaca Al-Fatihah. Misalnya susunan Al-Fatihah kita ini baru menghafal Al-Fatihah misalnya kan. Susunannya kadang-kadang masih bolak-balik. Atau kadang-kadang misalnya ada kejadian-kejadian fatal dari iyaka bacanya iyaki misalnya, itu dianggap fatal sebenarnya karena iyaka dengan iyaki itu jauh sekali maknanya dan rusak maknanya. Itu bisa dianggap batal. Nah, kalau khawatir terjadi yang demikian, maka teman yang satu tadi harus dipaksa. Tapi kalau dalam batas standar, kita yakin misalnya dia yang lebih fasih, lagi males jadi imam, kemudian kita diminta untuk maju, ya maju saja atas dasar kita yakin bahwa imamnya kita itu tetap sah. Seperti itu. Nah, sebenarnya disinilah pentingnya kalau di masjid itu keberadaan jadwal imam minimal begitu ya, keberadaan jadwal imam biar tidak maju mundur, biar tidak bahasa Palembang saling asokan. Nah, kalau Mubanir itu ngomongnya saling asuhan. Nah, saling asuhan itu dia berharap orang lain jadi imam, ternyata orang lain juga berharap orang lain jadi imam gitu kan. Jadi di sebagian masjid ya, bukan di sini. Di sebagian masjid daerah itu kadang-kadang setelah orang azan itu jemaahnya belum ada yang mau masuk masjid duluan. Takut dia jadi imam kan? Jadi itu. Jadi di sebagian masjid itu kalau orang sudah komat dan sudah ada yang maju jadi imam, baru rombongan rame-rame masuk. Karena kalau dia masuk duluan
sebenarnya ya sebagai umat Islam lah ya, sebagai umat Islam, satu memang kalau bisa punya bacaan Al-Quran itu standar, ya standar itu bagus niat tidak, salah galau tidak. Nah, kalau bagus niat ya mungkin kita butuh waktu yang agak lama, butuh serius gitu. Tapi minimal jangan jelek niat gitu. Tapi jelek niat itu ternyata banyak, Pak. Jelek niat itu banyak. Teman saya yang sekarang ini di Jakarta, beliau ikut tim dalam metode Tikror. Ada kan Al-Quran yang dalam Tikror itu? Banyak ya? Ada. Nah, beliau ikut tim sana. Nah, menurut beliau, data yang beliau baca di Indonesia ini masih ada 50% orang yang kita anggap buta huruf sampai ke bacaannya masih sangat salah. 50%. Jadi kalau seandainya umat Islam di Indonesia ini jumlahnya 200 juta misalnya ya, atau 150 juta umat Islam di Indonesia ini, maka 750 ribunya itu kategorinya tidak bisa baca Al-Quran sampai bacaannya masih sangat jelek. Sangat jelek itu minimal panjang pendeknya masih salah. Alhamdulillah misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin, itu kategorinya sangat jelek karena panjang pendeknya sebagai standar paling dasar, paling minimal itu salah. Nah itu banyak ternyata jumlahnya. Nah akhirnya saya menemukan di sebagian, karena saya ngajar di mahasiswa, saya di perguruan tinggi. Kadang-kadang saya iseng-iseng begini sebelum mengajar, saya minta 1-2 orang ngaji misalnya kan. Oh ternyata hasilnya yang saya dengar adalah ya cukup memprihatinkan bahwa bacaannya untuk panjang pendek saja itu salah. Akhirnya saya bilang begini, kamu kalau dekat rumah saya boleh kamu datang ke rumah saya 3 kali seminggu boleh, 2 kali seminggu boleh untuk belajar. Nanti kita ulang dari Iqra, saya bilang begitu kan. Tapi karena jauh, ya kamu harus berusaha mencari teman atau mencari kawan yang dekat rumah untuk belajar lagi, karena ini serius, urusannya serius, apalagi laki-laki. Sebenarnya perempuan juga, karena perempuan itu adalah calon orang yang pertama sekali mengajari bayi ngaji. Minimal kan lewat alif, bata, itu biasanya ibu-ibu itu ngaji, karena mereka di umur 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu bayi itu sangat dekat sekali dengan ibunya. Kalau ibunya minimal baca Al-Quran yang standar, ya minimal dia akan mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya. Tapi kalau ibunya baca Al-Quran tidak standar, bapaknya baca Al-Quran tidak standar, akhirnya butuh perjuangan yang lebih lagi supaya anak ini baca Al-Qurannya bagus. Jadi itu PR besar kita bersama sebenarnya. Dan sebenarnya aktivitas ngaji di masjid ya harusnya ya. Insya Allah ini Masjid Aqsa 7 insya Allah welcome sebenarnya untuk orang belajar ngaji. Tinggal jamaah kalau mau menjadikan antara maghrib dengan isya itu misalnya ngumpul di masjid buat hal-hal kecil misalnya, saya rasa tidak ada yang menghalangi. Ya kalau saya lagi kosong misalnya, ya insya Allah saya mau lah ibaratnya duduk di masjid antara maghrib dengan isya, nggak usah terlalu kita natural saja, kita baca Al-Quran, nanti yang salah saya dengerin, saya begitu saja jadinya. Jadi pengalaman kami di Jakarta itu, karena ada masjid Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas, di zamannya Pak Yusuf Kala jadi wakil presiden, masjid kami itu, maksudnya masjid di mana kami sering jamaah itu nominasinya masjid nomor 1 se-DKI Jakarta untuk masjid yang untuk masjid masyarakat di Jakarta
juara 1. Nah, aktivitasnya memang ada taklim setelah maghrib, ada taklim, setelah isya ada taklim, tapi tidak tiap malam. Nah, di luar itu, misalnya kalau yang Akbar 7 ada taklim malam Jumat, malam apa lagi Pak? Malam Senin, malam Rebo, malam Jumat, malam Kamis sama Jumat. Enggak, malam Jumat kan sekarang. Malam Sabtu. Ini malam Jumat kan? Iya. Iya. Oh, berarti hampir tiap malam ada ya? Yang ngaji tak? Ngaji itu. Oh, bukan yang taklim. Taklim malam Selasa dengan malam Jumat. Oh ya. Nah, misalnya gini, malam Selasa dan malam Jumat ada taklim. Nah, sisanya sebenarnya bisa bikin kelompok kecil. Misalnya Syarif pegang orang 4, saya Pak Haji sama siapa pegang orang 3, saya Pak Haji, itu bisa. Jadi begitu di masjid yang dulu tempat kami pada waktu itu di Jakarta itu di remaja masjidnya, di remaja masjid di masjid itu. Nah, karena memang masjid kami itu dekat kampus Lipia, akhirnya teman-teman Lipia itu banyak setelah maghrib itu duduk di sini satu halaqah, sana satu halaqah. Jadi belajar ngajinya itu ngaji rutin tapi disimak. Nah, sebenarnya itu tradisional sekali, ngaji tapi disimak. Nah, itu bagus, ngaji disimak. Yang salah dibenar. Itu perpanjangan dari lisan yang bagus, bacaan Quran yang bagus atau minimal standar. Mungkin kita cukupkan karena sebentar lagi azan isya. Jika masih ada pertanyaan lain, mungkin setelah isya kita bisa ngobrol ringan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Kita berdoa semoga yang sakit disembuhkan dan yang sulit dilapangkan, serta untuk sahabat-sahabat kita semua yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi